Mungkin bisa dikasih jadi request dulu. Halo Setiawan, Iya, Prof. di mana itu yang mau ditampilkan? Belum jadi host, Prof. Ya? Sudah, Prof. Sudah? Mana? Coba di-share. Masing-masing orang ya, masing-masing mahasiswa yang dulu itu yang sudah pernah Anda tampilkan kalau tidak salah. Mana ini Setiawan? Kenapa lambat sekali? Laptop saya bermasalah, Prof. Masih loading, Prof. Coba dikirim ke yang lain saja. Ayo, Teman Prof. yang lain. Soalnya ini menjelang waktu asar ini. Oke, siapa yang sudah digabungkan judulnya? Ada atau belum? Sama sekali. Sudah ada beberapa, Prof. Sudah ada beberapa, antara lain. Ramla, Shirley. Oke, sebut yang sudah. Coba sebut, saya dengar. Bahasa Indonesia saya dulu lah. Oh ya, Prof. Pertama itu Ramla. Sudah selesai. Ya, coba baca. Pengembangan perangkat pembelajaran materi barisan dan deret melibatkan kearifan lokal si Pamandak pada peserta didik kelas 11 MA Hatiria Lapeo. Ini judul S1-nya apa? Coba. Judul satunya pengembangan perangkat pembelajaran materi baris dan deret berbasis model MIPIN pada peserta didik MA Hatiria Lapeo. Oke, bagus. Sekarang tidak usah disebut kelasnya, langsung saja berhenti di siswa SMP atau SMA ini? SMA, Prof. Ya, titik sampai di situ saja. Tidak usah ditulis di judul terlalu panjang itu. Nanti di dalam. Jadi sampai kearifan lokal si Pamandek pada peserta didik kelas 11 MA sampai di situ saja. Nggak usah, ya nanti di dalam baru ditulis namanya lengkapnya ya. Oke, satu. Siapa lagi? Shirley. Ini ada penjelasan sudah ini. Siapa? Shirley, coba baca hasil penggabungan. Pengaruh kemandirian belajar dan regulasi diri terhadap hasil belajar geometri transformasi mahasiswa pendidikan matematika UIN Alauddin Makassar. Oke, cukup. Bagus. 3. S1-nya memang sekitar itu kan? S1-nya? Untuk S1-nya pengaruh. Iya, Prof. S1-nya Shirley, Prof, itu pengaruh kemandirian belajar dan regulasi diri terhadap prestasi belajar geometri transformasi mahasiswa pendidikan matematika UIN Alauddin Makassar. Oke, cukup. 3. Vivi Nur Cahya. Ya. Ada perbandingan partisipasi dan hasil belajar matematis antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan penerapan model CORE, Connecting, Organizing, Reflection, Extending. Kalau S1-nya
perbandingan kemampuan penalaran matematis antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan penerapan model core pada Ini siswa terlalu kelas. aneh nih. Penggabungannya terlalu complicated, ini terlalu susah ini. Ini halamannya tuh terbatas. Tidak usah diambil dibuang saja itu partisipasi, hasil belajar saja dibandingkan. Ini tidak banyak yang mau ditulis. Hanya maksimal 7 halaman. Oke ya, terlalu complicated ya. Oke, core. Oke, cukup ya. Cukup si Pipi ya. Tidak usah nanti ada disinggung-singgung partisipasi. Oke, berikut. Berikut Yuliana, Prof. Adapun hasilnya itu pengaruh kemampuan metakognitif, kemampuan berpikir divergen, dan kecerdasan linguistik terhadap hasil belajar matematika siswa. Ya. Hasil gabungannya, jurnal. Faktor-faktor. Faktor yang mempengaruhi kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa, Prof. Ya. Diambil dari variabel. Siswa, tidak usah tulis siswa kelas 4 SD, siswa SD saja. Kalau judul-jurnal gitu, nanti di dalam baru dilengkapi. Siswa sekolah dasar ya. Tulis sekolah dasar, nanti orang tidak ngerti apa itu SD. Pokoknya internasional. Ya, oke, good. Pindah lagi. Pengaruh kemampuan metakognisi, kemampuan berpikir divergen, dan kecerdasan linguistik terhadap hasil belajar matematika siswa. S1-nya apa? S1-nya pengaruh kemampuan operasi hitung matematika, kemampuan berpikir divergen, dan kecerdasan linguistik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1. Sudah cukup, sudah bagus. Oke, terus setelah selesai ini baru saya jelaskan isinya. Efektivitas model kooperatif tipe example non-example dalam pembelajaran matematika dengan mengontrol motivasi prestasi siswa. Oke, good. Lanjut. Siswa SMK tadi ya. Selanjutnya, pengembangan alat evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes pada mata pelajaran matematika, materi luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Kalau dia satunya? Pengaruh model pembelajaran konstekstual terhadap peningkatan hasil belajar dalam menghitung luas dan keliling persegi dan persegi panjang, Prof. Oh, begini ini. Kalau memang susah digabungkan dan belum dipublikasi S1-nya, lebih baik mengambil S1 saja. Kalau belum dipublikasi ya. Nah, karena kalau dipaksakan digabung, di kelas lain itu ada yang mau menanggung risiko, dia mengambil S2-nya saja, tapi harus ambil data. Karena ini yang dipublish harus ada data ya. Tidak boleh hanya narasi saja. Jadi kalau misalnya susah digabungkan, ada alternatifnya satu, S1 saja diambil, yang penting belum pernah dipublish. Yang kedua, S2-nya tapi ngambil data, mungkin belum lengkap, maksudnya data pendahuluan saja untuk dipublish, hasil belajar saja ya, atau proses belajar, tidak perlu dulu yang lain-lain, kecuali kalau mau dihubungkan. Alternatif ketiga, ya kalau dua-dua itu tidak bisa, ya barulah kita mungkin mencari bantuan dari teman yang punya, nanti diikutkan namanya. Tapi Anda penulis pertama. Oke, ada yang merasa susah digabungkan? Coba komentar dulu. Mungkin terlalu jauh antara S1 S2-nya. Saya, Prof. Oke, siapa? Isrania. Oke, Isrania. Isrania judul S1-nya coba sebut. Baca. Pengaruh metode pembelajaran problem solving terhadap higher order thinking skill pada siswa SMA. Kalau Ya. judul tesisku, Pak, tentang pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal Kaledupa pada pembelajaran matematika kelas 7 SMP Oh. Negeri 2 Kaledupa.
Oke, ini kelihatannya emang agak jauh ya. Anda ambil S1-nya saja, belum dipublikasi ya. Iya, Prof. Nah, nanti kan ditambah teori-teori baru. Isinya nanti saya jelaskan. Oke, Iya, ya Prof. S1-nya saja ya. Iya, S1-nya Prof. saja. Terima kasih, Ada Prof. lagi? Ada lagi? Saya, Prof. Saya, Ya, Prof. siapa ini? Sebut nama, nomor berapa? Farida, Prof. Ya, Farida, apa judul S1-nya? Perbandingan penerapan media makromedia flash dan media PowerPoint dalam model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray terhadap pemahaman konsep matematis siswa, Prof. Tapi sudah dipublish, Prof. Prof. Oke, enggak apa-apa. Coba baca saya dulu S2-nya apa? S2-nya analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi himpunan ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa, Prof. Terus Anda mencoba gabungkan seperti apa? Saya Perbandingan. ubah yang pemahaman konsep saya ubah jadi kemampuan pemecahan masalah, Prof. Oh, boleh, boleh. Yang penting tidak sama. Boleh, Ada. tidak masalah. Oh, Ya, iya. itu saja. Iya. Ini yang judul baru Anda, tidak usah ditulis SMP Negeri 12 baru. Siswa SMP saja. Oh iya, Prof. Oke, bagus. Sudah bagus ini. Iya. Nah, jadi diganti ya. Tetapi Anda harus mengambil ambil data tentang apa yang baru? Problem solving atau konsep? Kemampuan pemecahan masalah matematis. Ya, pemecahan masalah Anda harus ambil data ya. Oh iya, Prof. Dan susah buat saya soal essay 5 nomor. Baru analisis. Oke, siap ya? Iya. Ya, kan nanti bulan Agustus ini baru seminarnya. Ada waktu panjang. Sudah tertolong juga sedikit nanti S2-nya. Oke, cukup. Bagus. Farida, siapa lagi? Saya, Prof. Ya, sebut nama langsung saja. Nur Hakimah, Prof. Ya, Nur Hakimah. Judul satunya? Analisis kemampuan berpikir kritis siswa dengan metode JRM, Prof. Tapi itu sudah dipublish juga, Prof. Oke. S2-nya? Pengaruh penerapan strategi preview, question, reflection terhadap kemampuan. Oh, ini sudah digabung. Rencananya apa ini penggabungannya? Belum digabung, Prof. Karena agak bingung, Kak, Prof. Karena di S1 itu kuali, yang di S2-nya kuantitatif, Prof. Analisis kemampuan berpikir kritis siswa dengan metode Graded Response Model, GRPM. GRM ya. S2-nya pengaruh penerapan strategi. Oh gitu. Kalau begitu ambil saja S2-nya, penggabungannya begini. Pengaruh penerapan strategi. Ambil strategi di S1. Sebut saja itu strategi strategi graded. Ya, begitu saja. Bisa ya. Nanti datanya dari itu, jadi strategi graded response models. Bisa. Itu saya nanti datanya dari S1. Coba ganti, gabungkan dulu. Coba dibantu ya. Pengaruh penerapan ya. Model graded response models GRM terhadap kemampuan komunikasi ya. Iya, Prof. Ya. Memang komunikasi di mana S2? Di S2, Prof. Kalau yang di S1 itu kemampuan berpikir kritis, Prof. Ya. Jadi itu saja di S1 diambil. Tidak usah Anda mengambil data ulang. Kemampuan berpikir kritis saja, tidak usah komunikasi. Oh, iya, Prof. Pengaruh ya, kan penting sudah berbeda. Artinya dominan Anda ambil nanti data di S1-nya juga. Teorinya apa dan lain-lain. Oke? Iya, Prof. Oke. Makasih, Sudah Prof. bagus. Siapa lagi? Sebut nama langsung. Saya, Prof. Mirta, Prof. Saya, Prof. Sebut nama. Atas nama Tutut, Prof. Siapa? Tutut ya, Tutut. Iya, Prof.
Kenapa tutut? Bingung Prof, karena yang apa ya S1 eksperimen, pas tesis yang Apa S2-nya ambil pengembangan. Apa yang satunya sudah dipublish belum? Belum. Itu saja satunya. Sederhanakan judulnya. Dulu ya. Kenapa ya? Sudah, Mi? Nanti bisa yang kunci. Anunya lagi apa namanya? Ini yang mau dikasih semen putih nanti, Mi. Oh, besok. Ya. Oke, maaf. S1-nya saja diambil ini. Siapa tadi? Tutut ya? Iya. Maaf. S1-nya saya diambil, disederhanakan. Efektivitas model pembelajaran berbasis proyek. Tidak usah lagi dalam kurung project based learning. Proyek saja, di bawah itu dalam kurungnya. Terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa, langsung saja, siswa SMA. Begitu judulnya. Oke ya? Ya. Jadi, efektivitas model pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMA. Kalau mau tulis kelasnya boleh juga siswa kelas 12 SMA, MIPA SMA. Tapi tidak usah tulis keterangan tempat. Nanti di dalam. Oke, siapa lagi? Kita kejar ini mau asar. Adinda, Yang lain sudah semua? Adinda, Prof. Ya, Adinda judul S1-nya apa? Sudah dipublish belum? Kenapa? Kenapa ini? Iya, sudah dipublish, Prof. Sudah? Yang S1, iya. Terus tidak bisa digabungkan? Yang ini Prof, yang kugabungkan basisnya yang kuambil dari tesisku, Prof. Jadi bagaimana judulnya? Judul pengembangan media pembelajaran matematika menggunakan Visual Basic berbasis tim education untuk siswa SMP, Prof. Oke, cukup, bagus. Nah. Siapa lagi? Oh iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya? Atas nama siapa? Halo? Ifta, Prof. Ya. Kenapa? Judul S1-ku itu, Prof, mengarah ke expo faktor, sedangkan S2 aku itu model, Prof, perbandingan model. Oke, sudah dipublish S1-nya belum? Belum, Prof. Belum, S1-nya saja. Oh, iya, Kita Prof. sederhanakan dulu. Ini kan persyaratan untuk ujian proposal saja nih. Tidak sama S3. Oke. Pengaruh, coba baca. Pengaruh motivasi belajar dan kecemasan matematis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP. Oke, Anda ganti prestasi belajar. Jangan hasil belajar. Ini kognitifnya saja ini. Hasil Iya. belajar siswa SMP. Kelas 7 SMP boleh. Karena kebetulan belum dipublish ya. Iya, Prof. Oke, cukup. Siapa lagi? Saya, Prof.
Ya, sebut nama lah. Belum dipublish juga Prof Khalifah S1-nya. Tidak bisa digabung, Alifah? Prof, karena sama-sama analisis kesalahan dan tinjauannya ada kemampuan koneksi S1, tinjauannya yang kedua kemampuan awal, Prof. Tapi S1 saya belum dipublish, Prof. Oke, satunya saja. Jangan repot ya. Tapi disederhanakan. Analisis kesalahan menyelesaikan. Oh, tambah siswa. Analisis kesalahan siswa menyelesaikan soal, bukan soal. Masalah. Masalah high order thinking skills, HOTS, berdasarkan kriteria Watson. Ditinjau dari kemampuan koneksi matematika siswa kelas 9 di SMP. Oke, cukup. Bagus. Terima Jadi kasih, Prof. diganti ditambah ya siswa. Siapa lagi? Ayo sebut nama. Setiawan, Prof. Apa? Setiawan, Prof. Keras-keras suaranya saya tidak dengar. Setiawan, Prof. Setiawan. Oh, Setiawan kata tingkah. Ya, Prof. Apa masalahnya? Di judul skripsi pertama, Prof, sudah ditulis, Prof. Ya. Nah, dan saya gabung dengan yang di tesis Prof, pengaruh. S1-nya sudah dipublish S1-nya? Sudah, Prof. Sudah. Ya, Prof. Apakah susah digabung? Masih ragu-ragu, Prof, soal gabungannya, Prof. Coba dilihat, baca. Pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan penyelesaian masalah matematika ditinjau dari kemampuan awal siswa. Kelas 11. Ya. Begitu. Itu saja. Oh, ya, Prof. Ya, udah bagus. Oke, sudah semuanya? Saya jelaskan isinya ya. Saya, Prof. Ada, Abbas. Prof. Masih ada. Siapa? Yati, Prof. Abbas. Abbas. Iya, Oke, Prof. kenapa Abbas? Di S1 sama S2 beda variabel bebasnya, Prof. S1-nya sudah publish? Belum, Prof. itu Pengaruh saja, minat satu. belajar Satu matematika ditinjau. Tapi saya Satu ubah, Prof. saja. Prof, apa aja, Prof? Ya? Saya di jurnal, Prof. Saya ganti jadi perbedaan minat belajar dan hasil belajar berdasarkan gender. Perbedaan apa? Perbedaan minat dan hasil belajar berdasarkan gender pada siswa kelas 7 MTS. Oh, tidak usah terlalu banyak. Kalau perbedaan begitu, ya usah salah satunya saja. Perbedaan minat belajar matematika atau perbedaan hasil belajar saja. Oh, perbedaan hasil belajar saja, Prof. Iya, jangan terlalu... Perbedaan hasil belajar matematika ya. berdasarkan gender pada siswa kelas 7. Ya. Oh, iya, Prof. Oke. Jangan terlalu repot. Siapa Ya, lagi? Saya Prof. Hasniati. Hasniati, oke. Ini, Kenapa? Prof, yang S1-nya ini analisis kesalahan, kemudian yang rencana tesisnya itu Prof, perbandingan efektivitas. Untuk S1-nya belum dipublis. Boleh Prof kalau saya untuk rencananya itu analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal persamaan dan pertidaksamaan kuadrat saja, atau saya kasih soal-soal matematika saja, Prof? Gini, itu soal-soal jangan didouble. Kemudian Anda ambil saja satu persamaan atau pertidaksamaan. Tidak usah terlalu banyak. Persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat saja. Kemudian soal jangan digabung ya, atau boleh masalah. Masalah persamaan atau soal. Oke ya? Iya. Terima kasih, Jelas. Prof. Yang mana Anda mau ambil? Persamaan kuadrat atau pertidaksamaan? Persamaan saja, Prof. Oke ya. Oke, bagus. Siapa lagi? Saiful, Prof. Saiful. Oh, Saiful. Iya, Prof. Kenapa Saiful? Ini belum, Prof, tapi sudah ada saya ancang-ancang sedikit, Prof. Yang sudah digabung. Iya, ini pengaruh penerapan S1 efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan open-ended problem. Kemudian di rencana tesisnya pengaruh penerapan model PBL terhadap hasil belajar matematika dan kemampuan berpikir kritis
yang mengontrol aplikasi diri, Prof. Jadi judul artikelnya apa? Rencana pengaruh penerapan pendekatan open-ended problem terhadap hasil belajar matematika, Prof. Ya, boleh. Ya, jangan terlalu complicated ya. Itu saja, Iya, Saiful. Yang penting Ya. ada hubungannya dengan S1 ya. S1 yang paling penting nih. Karena datanya di situ. Ya, Saiful. Ya, makasih, Prof. Ada lagi? Prof. Ya, langsung sebut nama. Afrizal, Prof. Aprisal ya. Ini, Kenapa Prof, Aprisal? saya ambil S1 saja, Prof, mengenai pengembangan media pembelajaran Ya. berbasis Karena belum motion dipublish graphic. juga ya. Iya, Prof. Pengembangan media pembelajaran berbasis motion graphic untuk siswa kelas 8 SMP. Ya, oke. Sudah? Oke. Siapa lagi? Sudah semua? Oke, dengar saya. Catat ya. Catat. Judul sudah ada. Nanti penulisnya Anda pertama, kemudian pembimbing kedua pembimbing pertama yang kedua, pembimbing yang kedua menjadi penulis ketiga. Jadi berturut-turut, Anda tanpa titel ya. Anda dulu, kemudian pembimbing 1, pembimbing 2. Itu penulisnya ya. Mudah-mudahan SK-nya turun sebelum kita seminar. Karena SK pembimbing 1, 2 itu kita belum tahu. Karena baru usul. Kalau misalnya mau menulis ketua prodi, urutan kedua boleh sebelum ada SK. Itu ya, catat baik-baik. Sekarang introduction, pendahuluan. Abstrak dulu. Abstrak tentu saja diambil dari S1 kan. Karena abstrak itu ya tidak boleh ada tambahan dari yang baru karena ini masih S1. Maksimal 200 kata. Maksimal 200 kata. Sudah catat? Ya spasi 1, kemudian fontnya 10, Times New Roman. Nanti agak masuk satu tab kiri, satu tab kanan. Kurang lebih 5 ketukan ya. Oke, sekarang introduction, pendahuluan. Pendahuluan diambil dari S1 bab 2 karena tidak ada kajian teori. Begitu bisa harus Anda bisa padatkan itu, ambil yang penting-penting dan usahakan satu pendapat ada 2 orang atau lebih berpendapat. Jangan satu-satu. Itu memuat banyak halaman. Contoh, ya misalnya pembelajaran CTL, ya pembelajaran CTL memanfaatkan sumber-sumber di sekitar siswa. Dalam kurung, misalnya Ali 2020. Tapi Amir juga berpendapat seperti itu, Amir 2021. Jadi Ali, 2020, titik koma, Amir, 2021, ya. Mungkin ada juga Arif 2022. Jadi 3 penulis yang menyatakan seperti itu. Sehingga isinya padat, halamannya sedikit. Introduction maksimum 2 halaman. Dari mana tadi? Dari S1, bab 1, bab 2, ditambah teori-teori baru yang relevan dari S2. Kecuali Anda hanya mengambil dari S1 tok. Tidak ada penggabungan. Jadi disuntik teori baru, ya termasuk juga yang hanya mengambil S1-nya, carikan teori baru. Jangan hanya teori tahun lama ya, sudah lama Anda selesai. Ya, jadi tambah teori-teori baru, ya baik yang mengambil S1-nya saja maupun hasil gabungannya. Ya. Jadi supaya tidak repot, ambil dari banyakkan dari bab 1, bab 2, S1-nya. Oke. Riset metodologi. Riset metodologi maksimum 2 halaman.
Di mana diambil? Di S1. Tidak ada dari S2 sama sekali. Kalau bisa 1 halaman saja. Kecuali pengembangan mungkin 2 halaman ya. Jadi maksimum 2 halaman. Kalau bisa 1 halaman. Jadi begitu Anda harus press betul. Harus jangan dulu di bahasa Inggris kan sebelum bagus penggabungannya ya. Oke, sekarang kita pindah. Findings and discussions. Hasil penelitian dan pembahasan. Bahasa Inggrisnya findings and discussions atau research findings and discussions. Boleh juga results and discussions. Bergantung kepada panduan jurnal yang mau dituju ya. Nah, tentu saja hasil penelitiannya diambil dari S1. Karena Anda sudah lakukan. Diambil dari S1. Ya. Kemudian dibahas dari teori-teori yang ada di S1 ditambah lebih banyak teori baru dari S2 atau tambahan teori-teori baru ya, S1-nya ditambah. Ini sekitar tadi 2 tambah 2 maksimal sudah 4. Ini maksimal 3 halaman. Jadi findingnya mungkin 1 halaman, pembahasannya 2 halaman. Findingnya 1 halaman, discussion-nya 2 halaman. Oke, kesimpulan. Kesimpulan semuanya dari S1. Tinggal dipertajam bahasanya. Tinggal dipertajam bahasanya. Ya, referensi tidak dihitung. Yang penting ada mau 5 lembar, 5 halaman, 3 halaman. Yang penting ada di daftar pustaka, ada juga di dalam ya. Nah, kita akan ketemu kembali insya Allah setelah Anda membuat penggabungan. Saya akan tanya bagi yang menggabung, bagi yang tidak tentu setelah mengembangkan S1-nya. Saya akan tanya berapa lama introduction-nya. Jangan dulu bahasa Inggris kan ya. Berapa lama metodologi risetnya. Berapa halaman hasil penelitian dan pembahasan. Nah, tentu saja kesimpulan ya setengah halaman cukup. Apa semuanya jelas? Kita ketemu lagi mungkin 2 pekan atau 1, jangan terlalu lama ya. 1 pekan, 2 pekan, karena Anda segera akan buat bahasa Inggrisnya. Ada pertanyaan menjelang asar ini? Kalau tidak, sudah jelas, oke. Jadi mungkin kita ya 3 pertemuan atau 4. Ini dibimbing begini memang. Karena kalau tidak, nanti ya isinya tidak cocok. Ini persyaratan untuk mengikuti seminar proposal. Kalau misalnya Anda ada yang mau seminar proposal di luar, ada yang mau seminar internasional di luar, itu kita tidak larang, silakan saja. Yang penting dimuat di proceeding ya. Dimuat di proceeding jurnal dan tunjukkan kepada kami sertifikatnya dan dimuat di proceeding. Baru bisa seminar proposal. Ya, ini persyaratan karena sudah bertahun-tahun kita adakan begini. Memang baru 2 tahun terakhir baru internasional. Sebelumnya itu nasional saja. Kenapa internasional? Karena akreditasi prodi kita unggul. Baru satu-satunya prodi yang unggul akreditasinya di Pasca. Yang lalu itu istilahnya A. A itu beda dengan kalau unggul 9. Ya. Yang lain itu masih baik sekali. Kita unggul, jadi programnya harus unggul. Dan nanti kalau Anda mendaftar di cari kerja, itu diminta akreditasinya. Anda lebih berpeluang dibanding prodi pendidikan matematika yang lain yang tidak unggul. Nah, apalagi kalau Anda nanti tulis di CV-nya, sudah pernah menyajikan seminar internasional. Dan nanti Anda buat PowerPoint, latihan, kalau memang tidak bisa, baca saja. Pokoknya tampil. 10 menit saja. Mungkin kurang ya, bisa jadi 7 menit. Ya, harus bisa. Insyaallah ya, bisa ya. Oke, ya. Karena memang konsekuensinya begitu. Masa akreditasi kita unggul baru
mahasiswanya tidak unggul? Tidak boleh. Nanti kita ditanya, kenapa unggul? Anda bisa jawab, sebelum saya tamat syaratnya harus menyajikan dulu seminar internasional. Bahkan nanti kalau ada yang bagus artikelnya, itu dimuat di jurnal internasional, jadi 2 yang Anda dapat. Kalau tidak, dikembalikan uangnya ya. Kalau tidak dimuat di jurnal, ya tidak boleh kembali biaya seminar. Tidak kembali. Kalau jurnal tidak muat, kembali uangnya. Ya. Oke, semuanya? Ya, jelas ya? Jangan ditunda-tunda penggabungannya ya. Kita ketemu lagi mungkin 1 pekan, 2 pekan. Nanti saya tanya. Setelah itu di bahasa Inggris kan. Jadi sekarang Anda ini punya tugas berat. Di samping tugas kuliah, Anda juga sekarang harus persiapkan membuat proposal. Tidak lama lagi mungkin ya, keluar SK pembimbing. Begitu keluar SK pembimbing, dan sudah seminar, atau kalau belum, yang penting sudah daftar. Ada bukti daftarnya, ya, tidak saling menghalangi. Ya, supaya Anda bisa selesai pada umumnya 1,5 tahun. Yang tahun lalu itu mungkin sekitar 20-an orang selesai 1,5 tahun saja, 3 semester. Kalau 2 tahun lalu hanya 1 orang. Ada 3 sebenarnya, tapi yang 2 itu dia bayar SPP. Jadi tidak usah bayar SPP kalau sudah ada jadwal tutup. Tidak bisa lagi ditarik uangnya. Terlalu banyak uangnya itu. Dia sudah ada jadwal ujian tutup, dia bayar SPP. Tidak usah. Oke ya, cukup Sudah Hasan. Mohon maaf ya, selamat berpuasa. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Baik.